Halo guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi. Dan tamu Motivi kali ini sangat istimewa. Dia seorang teman lama yang sudah lama nggak berjumpa dengan saya. Tetapi dia juga seorang penyembuh. Wah, saya mau disembuhkan nih guys. Nah, penyembuhan ini unik karena tamu kita kali ini dia seorang hipnoterapis tapi juga menyembuhkan melalui meditasi. Nah, meditasi macam apa yang beliau ini pakai untuk menyembuhkan banyak orang? Kita akan berbincang-bincang dengan teman saya. Saya perkenalkan Mas Siswo Wala dan Bu Susi. Ya, Mas Siswo ini adalah yang menginisiasi gerakan meditasi di tempat dia berada, dan Bu Susi ini salah satu peserta yang ikut dalam meditasi ini, dan nanti kita akan berbincang-bincang tentang healing meditation. Nah, Mas Siswo, pertanyaan pertama, ini ada banyak macam aliran meditasi ya, misalnya meditasi untuk doa, lalu ada untuk latihan kesadaran semacam mindfulness, lalu juga ada untuk kesehatan. Nah, meditasinya Mas Siswo ini aliran apa nih? Ya, ini pertanyaan yang membuat saya bingung karena saya sebetulnya tidak ada aliran dan alirannya itu gado-gado. Gado-gado ya. Saya mempelajari Fransiskus Assisi, Ignatius Loyola, yoga, relaksasi, healing, lalu beberapa saya baca, tapi ya membaca saja lalu coba mempraktekkan sebentar ya. Dan tapi lebih ini Romo, saya memang tidak ada aliran tertentu, hanya saya yakin bahwa manusia itu hakikatnya adalah manusia spiritual. Artinya bahwa sejak pertemuan antara sel sperma dan sel telur itu ada roh yang menyatu sehingga janin atau sel itu hidup. Dan ini yang membuat manusia selalu ada kerinduan spiritual. Kerinduan akan bersatunya pribadinya dia dengan yang ilahi, apakah itu namanya roh atau apapun yang dinamakan, tapi ada sesuatu yang selalu dirindukan dalam hal itu. Nah, itu membuat dasar bagi saya untuk bagaimana mengolah diri sehingga kerinduan itu yang mungkin selama ini tidak ada jalan, ayo saya bersama-sama mereka, teman-teman, untuk bersama-sama melakukan ini. Yang kedua, manusia selalu diberikan apa yang dinamakan modalitas, visual, auditory, lalu penciuman, rasa, pengecapan. Jadi masing-masing manusia selalu diberi karunia ini, kemampuan mata yang kuat, pendengaran yang kuat, sehingga dalam pelaksanaan meditasi kadang-kadang ada fenomena-fenomena yang itu muncul. Bagaimana seorang kekuatan dalam visual, bagaimana seorang kuat dalam pendengaran, dia mendengarkan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, ya karena dia mempunyai penciuman yang kuat dalam hal itu. Nah, kalau ditanya ini ya, saya tidak punya aliran dan saya menggunakan dua teori, gelombang otak dan teori pikiran, yaitu sadar, pikiran, bawah sadar dan tidak sadar. Itu Romo. Baik. Lalu kalau boleh bertanya, bagaimana dulu Mas Siswo mengawali kegiatan ini? Saya boleh menyebut ini healing meditation? Boleh, monggo. Tapi saya bukan penyembuh ya Romo. Penyembuh adalah diri sendiri dan Tuhan. Ya. Tapi gimana dulu mengawali healing meditation ini? Baik, awalnya saya bekerja sama atau disuruh oleh salah satu kongregasi untuk menangani sebuah kantor yang di mana terjadi konflik antar SDM-nya lalu 2 tahun yang lalu saya mencoba untuk membuat strategi apa supaya ada suatu konflik-konflik itu tidak terjadi lagi. Kemudian saya minta untuk membuat satu ruangan, saya buat karpet, saya buat ruang doa. Setiap pagi mereka saya ajak untuk baca kitab suci, saya ajak merenung, dan selama 2 tahun itu akhirnya sangat bagus sekali. Mereka saling membutuhkan, mereka saling berbagi, tidak ada lagi konflik antar mereka. Sehingga semangat itu yang kemudian saya ingin, ini satu cara di mana mereka supaya bisa mengelola jiwanya, mengelola mentalnya. Alasan yang kedua bahwa selama pandemi ini banyak hal yang terjadi ya, terutama krisis-krisis mental, krisis pikiran.
sehingga orang banyak mengalami goncangan mental. Dan itu menjadi keprihatinan bagi saya. Yang ketiga, saya itu akhir-akhir ini banyak klien itu orang sepuh-sepuh, dan perilakunya itu aneh-aneh. Ada yang dia tidak bisa melihat, merasa tidak bisa melihat, merasa kedinginan padahal juga hawanya juga nggak dingin dan sebagainya. Dan ini membuat saya, manusia harus disiapkan dalam usia tertentu ya, supaya dia nanti siap untuk itu. Yang keempat, ini alasan lebih ke katekese ya. Dalam pendalaman kitab suci saya selalu merasa prihatin. Karena apa? Karena di lingkungan itu selalu sudah ada panduan. Ya. Dan saya lebih cenderung orang berlomba membaca, karena sudah ada panduan, sudah ada ini. Lalu selesai itu yang menguap. Maka suatu ketika saya bilang, ayo, saya kata kepada pemimpinnya, sebelum kita tutup kita mengendapkan sebentar ya. Kita duduk, kita hening, apa yang Tuhan sampaikan malam ini pada kita. Dan itu rupanya masuk ke bawah sadarnya, dan itu yang dibawa untuk hidup selanjutnya. Jadi itu Romo, jadi mulai dari itu saya karena PPKM sudah selesai, sudah artinya sudah cukup longgar, lalu ayo kita berkumpul yuk, kita mencoba mengulah lebih dalam, dan tercipta itu Romo kelompok ini. Ya. Guys, ini mahasiswa ini lebih romo daripada saya nih guys. Ya, mudah-mudahan. Jadi saya nanti yang disembuhkan, saya bertobat jadi romo tenan. Baik, mahasiswa ini ada punya kelompok meditasi kan. Nah, ini siapa saja sih yang datang di kelompok ini, dan mereka ini datang dari mana? Sebetulnya ada yang personal, artinya memang sudah sejak lama bimbingan pribadi, dan saya menggunakan metode meditasi. Lalu kalau kelompok ya ada satu kelompok berempat orang yang sudah 2 tahun ini, yang cukup frekuensinya cukup sering. Lalu saya membuat atau mengundang teman-teman untuk belajar bareng meditasi. Kemudian saya namakan Virtudes, artinya dalam bahasa Latin itu jiwa yang terberkati. Saya merasa bahwa sejak awal tuh kita tuh semua terberkati, dan bagaimana kita ingin mengolah kita yang sudah terberkati itu yang mungkin selama ini kita lupakan, Romo. Ya itu anggotanya ya ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang dari luar kota juga, dari Jakarta juga, lewat virtual. Iya, seperti itu. Tapi memang secara langsung Zoom belum ya. Dia tapi masuk di grup, artinya grup. Baik. Dan itu selalu saya sapa Romo setiap hari. Setiap hari. Kayak ini gembala ya baik. Baik, di sini ada Bu Susi ya, salah satu kelompok yang ikut dengan mahasiswa ini. Bu Susi, dari mana Anda dulu awalnya mendengar tentang kelompok meditasi mahasiswa ini? Ini Romo, kebetulan saya dengan Pak Siswa kan satu lingkungan. Satu lingkungan. Iya, jadi saya tahu dari undangan grup WA lingkungan itu Romo. Nah, dari situ baru. Dari situ lalu mencoba ikut. Nah, apa yang mendorong Bu Susi ini untuk ikut meditasi ini? Yang pertama, Romo ya, saya ingin melatih ketenangan pikiran, dan juga selain itu juga ingin merasa badan tuh lebih sehat gitu Romo. Apakah ada keluhan-keluhan sakit itu yang lalu jangan-jangan nanti saya sembuh karena meditasi? Kebetulan ada keluhan itu, saya punya asma Romo. Iya, asma dan alergi. Kemarin sempat sih waktu vaksin pertama itu itu agak trauma dengan vaksin pertama, jadi untuk vaksin kedua itu saya masih takut-takut gitu loh. Kebetulan puji Tuhan kemarin seminggu yang lalu saya vaksin kedua itu bisa lancar, tidak ada keluhan apa-apa. Baik. Sudah berapa lama sebenarnya ikut kelompok meditasi bersama mahasiswa? Kurang lebih 3 bulan ini Romo. 3 bulan ya, 3 bulan dan cukup aktif ya. Iya. Untuk itu. Baik, mahasiswa ini bisa dijelaskan sih bagaimana meditasi itu bisa menyembuhkan, itu logika penyembuhannya gimana? Ya, sangat logika Romo. Artinya dalam situasi meditatif ya, kita itu mengalami kedamaian, kebahagiaan. Dan menurut ilmu kesehatan, hormon yang dihasilkan itu kan hormon positif.
endorfin, ya, beberapa hormon yang membangun hidup manusia lah, yang ke arah positif, tidak stres, lalu membuat suasana bahagia dan damai. Dan itu memang meningkatkan orang hidup lebih enak, lebih enjoy dan sebagainya. Sebaliknya kalau kita dalam situasi yang tegang terus, kerja terus menerus, tekanan di mana-mana, hormon yang dihasilkan adalah kortisol dan itu membuat stres, pusing, selalu khawatir, selalu merasa dikejar-kejar, kemerungsung itu memang, sehingga orang tidak merasa ya saya untuk apa hidup, seakan-akan dikejar sesuatu, karena hormon yang kita hasilkan dalam tubuh kita itu hormon kortisol dan penuh ketegangan, kestresan dan sebagainya. Nah itu yang mungkin dari segi ilmu kesehatan bagi kesehatannya. Lalu yang kedua, kalau orang dalam rangka pengobatan medis, saya kira itu juga membantu Romo. Kalau dia misalnya berobat dan minum obat, saya kira situasi saat dimana dia merasa bahagia, merasa tenang, mungkin itu mempercepat kesembuhan. Dan itu terjadi beberapa pasien COVID ya, ketika kita membantu untuk meditatif, itu banyak cepat sembuh karena situasi dia menerima kepasrahan dan penyerahan pada Tuhannya itu sangat kuat. Ya, kita membantu itu Romo. Baik. Ini pertanyaan yang nggak tahu sulit dijawab atau gampang ya. Pada saat orang meditasi ya, itu kan saya membayangkan orang bersila lalu memejamkan mata. Apa yang terjadi saat itu? Ya, saya menggunakan situasi rileks ya. Jadi saya tidak harus orang bersila, harus gerakannya gimana, tapi Anda senyaman mungkin untuk bermeditasi. Nah, dalam hal ini apa yang terjadi pada saat orang meditasi itu, menurut teori gelombang otak itu kan orang mengalami gelombang beta, alfa, theta dan delta. Beta itu saat orang dalam situasi yang banyak berpikir ya. Dan dalam gelombang otak beta ini orang bisa mampu untuk melakukan maksimal 8 pikiran dalam satu waktu. Misalnya ibu masak sambil chatting, sambil nonton sinetron gitu, Netflix dan sebagainya. Jadi itu artinya dalam situasi ketegangan, dan gelombang otaknya pasti cepat ya. Di bawahnya ada yang gelombang otak alfa. Ya. Gelombang alfa ini orang lebih fokus. Orang ketika melihat lukisan, orang ketika melihat bunga indahnya, dia kemudian sudah mulai turun ya, dari ketegangan lalu turun. Nah, kemudian di bawah lagi itu gelombang theta ya. Gelombang theta adalah seperti mimpi, orang mengalami sebuah kesadaran ya, kesadaran yang berlipat-lipat, tetapi dia memang badannya tidak berdaya untuk. Dan yang delta adalah orang tidur pulas. Nah, meditasi itu orang berada dalam gelombang otak alfa dan theta. Jadi situasi yang fokus, situasi yang sangat dalam. Dia bisa berkomunikasi dengan bawah sadarnya, ya. Sehingga apa yang terjadi itu, kalau kita memberikan sugesti, orang akan mudah masuk, Romo. Jadi tidak ada yang namakan filter mental. Orang masuk dalam ini lalu dia mencoba menjiwai itu. Misalnya salah satu contoh, aku hidup bahagia, aku hidup damai ya, seperti mantra itu kan, terus menerus diulang dalam dirinya, dan itu masuk ke dalam dirinya, dan itu lama-lama menjadi habit dalam kehidupan dirinya. Jadi itu Romo, situasi meditatif adalah orang dalam situasi gelombang otak theta, alfa dan theta ya, dan itu ilmiah, artinya bisa diukur dengan EEG ya. Apa itu EEG? Itu elektroencephalography ya, artinya untuk mengukur gelombang otak manusia. Dan ilmu tentang gelombang otak ini ditemukan di ilmu apa sih? Nah, saya memang belajar hipnosis, artinya gelombang otak ini ketika saya mencoba untuk memberikan terapi atau pendekatan hipnosis, saya harus sampai pada gelombang otak theta. Sehingga ketika saya memberikan sugesti pada orang, itu masuk bawah sadarnya. Ya, dan kita beri afirmasi, kita beri penguatan, dan terus dan akhirnya mungkin salah satu strategi membuat dia anchor atau jangkar ya. Ketika dia sedih, ketika dia bermasalah, kamu harus buang anchormu, misalnya dengan menggenggam tangan atau apa, sehingga memunculkan
perasaan-perasaan itu, kebahagiaan, kedamaian. Jadi memang ada di ilmu hipnoterapi ya? Ya, ada ilmu hipnosis ya. Oke, baik. Boleh bertanya lagi, apa yang bisa dijelaskan langkah-langkah apa yang ada di meditasi yang diajarkan Mas Siswa? Pertanyaan yang bagus dan saya kira pendengar bisa melakukan. Yang pertama, cari tempat yang nyaman. Ya. Tempat, waktu, dan waktu yang nyaman. Artinya tidak terburu-buru. Ya. Yang kedua, sudah nyaman, atur pernafasan. Ya. Misalnya pakai teori 3-2-3, menghitung 3, narik, tahan 2, lalu lepaskan 3, terus menerus ya. Nah setelah itu bisa kita membayangkan diri kita ya di tempat yang sangat kita senangi ya, misalnya di pantai gitu ya. Rasakan semua yang muncul di sana, lalu kita melihat menggunakan panca indera, kita melihat pemandangan yang bagus, suara ombak, membau udara yang segar ya, merasakan kerikil-kerikil pasir itu ya, dan sebagainya. Lalu setelah itu kita coba untuk masuk ke dalam sugesti. Artinya apa, kita mau apa yang akan kita tanamkan? Atau kita membaca kitab suci dulu tadi sebelum meditasi tentang misalnya bersyukur ya, kita menggambarkan bagaimana misalnya ada satu perikop ya, 10 orang kusta, kita coba di sana bersama Yesus, lalu kita masuk yang mana ya, seperti itu ya. Lalu apa yang saya lakukan selama ini, apa yang ingin Tuhan lakukan terhadap kita, dan seperti itu. Lalu akhirnya kembali kesadaran, lalu membuat niat ya, mengafirmasi diri, dan setelah itu disadar. Nah, maka saya dengan mereka selalu mewajibkan setiap hari 10 menit pagi dan 10 menit malam untuk melakukan ini ya. Wah ini seru, ini saya jadi ingat zaman saya gitu ya, rajin berdoa sekarang. Ya berdoa tapi jangan karo pegel-pegel Mas. Baik, Bu Susi, apakah meditasi ini yang Anda alami berdampak positif ya? Jadi penyembuhan apa yang dialami dari sebelum dan sesudah ikut meditasi 3 bulan ini? Jadi Romo, banyak positifnya aja. Ya. Sebelum meditasi itu saya tuh sering kemerungsungan Romo. Ya. Kalau dalam pekerjaan diburu-buru harus laporan tuh bingung gitu ya. Mana dulu yang harus tak kerjakan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga suka emosi juga Romo. Karena kemerungsung jadi emosi gitu ya. Terus bawaannya jadi pengaruh ke asma saya, jadi menggah-menggah gitu Romo. Iya. Nah, terus setelah 3 bulan ini saya yang biasanya itu 1 bulan sekali itu saya suka pakai uap di rumah, itu kan ada oksigen gitu ya untuk uap gitu ya kalau lagi menggah-menggah. Itu saya merasakan selama 3 bulan ini saya belum pakai uap lagi gitu ya. Kemudian juga untuk pekerjaan juga bisa lebih fokus gitu Romo. Itu sih Romo. Nah, bagaimana proses ketika Bu Susi ini memutuskan? Jadi ketika dapat undangan gitu kan orang seringkali berdiskresi ya. Saya mau ikut nggak sih? Nah pada saat ini kita sama membuat saya sembuh gitu. Nah itu keputusan macam apa yang terjadi waktu itu bahwa Bu Susi bisa percaya bahwa kayaknya saya mencoba gitu ya? Itu gimana? Ya dengan melatih ketenangan pikiran Romo itu bisa mengurangi kecemasan kita dalam menghadapi problem hidupnya. Itu mungkin bisa meningkatkan juga imunitas kita dan secara ini juga kesehatan kita juga istilahnya menjadi sehat badan kita juga. Dan gitu, percaya bahwa dan apalagi setelah ikut dan berdampak positif ini ya. Baik, Bu Susi tidak takut ini meditasi aliran apa gitu. Seperti pertanyaan saya pertama tadi, ini aliran apa gitu. Aliran klinik buatan Romo. Enggak takut ya? Enggak, karena di awal meditasi itu kan kita selalu mengawali dengan doa dan kita sesuai keyakinan peserta Romo terus dan kita percaya dengan meditasi ini kita fokus pada ketenangan pikiran dan juga kepada kesehatan jasmani gitu Romo.
Apa unggulnya mahasiswa ini kan ini sebagai apa ya, guru dan murid gitulah atau gimana? Apa hebatnya dia teman? Ya, Pak siswa sabar membimbing kita peserta ya, dan manfaatnya selama 3 bulan juga sudah kita rasakan kita. Ya itu sih Romo. Ya. Baik, sekarang mahasiswa lagi ini bintangnya mahasiswa ini. Mahasiswanya kita tahu ya, mahasiswanya seorang hipnoterapis ya, dan apakah meditasi ini juga salah satu bentuk hipnoterapi sebetulnya? Ya, ini baru saya buka juga ke depan Bu Susi. Ya. Sebetulnya ini salah satu strategi saya untuk menghipno mereka. Ya. Jadi selama ini kan hipnosis itu konotasinya jahat. Ya, untuk kejahatan, ada yang ngomong klinik, gaib gitu lah. Padahal ini kan ilmu yang ilmiah murni gitu lah. Artinya memang maka bagaimana saya mencoba untuk membuat satu cara dan saya bisa menghipnosis orang-orang di sekitar saya. Nah, itu sebagai laboratorium juga Romo saya. Lalu saya coba, wah ini saya mempraktek hipnosis tapi mereka tidak merasa bahwa saya hipnosis. Ya, artinya dalam kesadaran dan fenomenanya luar biasa. Ibu ini seakan-akan melihat cahaya, melihat ada yang bisa terbang dan sebagainya. Itu fenomena yang luar biasa yang terjadi dalam ini ya. Dan ini seperti pisau kok Romo, ilmu hipnosis ini. Ya. Pisau itu bisa melukai ya kalau dipakai. Tapi bisa untuk membantu rajang-rajang ini. Demikian juga ilmu hipnosis. Dan saya fokusnya kepada bagaimana membantu orang, ya. Membantu orang untuk menemukan dirinya sendiri, untuk membantu orang untuk menyembuhkan luka-luka batin. Siapa yang hebat ketika dia sembuh adalah dia sendiri, karena dia adalah penyembuh. Dia bergulat dengan dirinya sendiri. Kita hanya membantu saja dalam masalah itu. Di bawah sadarnya, apakah ada trauma-trauma masa lalu yang membuat sekarang ini dia gelisah, cemas dan sebagainya. Itu Romo. Jadi ya pasti ada hubungannya dan memang salah satu cara hipnosis adalah meditasi. Ya. Oke. Baik, apakah penyembuhan ini sebuah mukjizat juga di mata mahasiswa? Saya selalu mempunyai prinsip bahwa ketika bangun tidur dan bisa ambekan, bisa nafas itu mukjizat. Dan sekali lagi bahwa manusia itu makhluk spiritual. Dan ketika kita sedang dalam situasi yang kurang baik, maka kita mohon kepada sang sumber itu. Dan saya kira intervensi dari sang sumber yang ilahi itu besar saat kita mengalami goncangan, saat kita mengalami sakit, dan saat kita sembuh itu saya kira ya diri sendiri dan Tuhan yang berkarya. Karena saya selalu mengatakan kita harus pasrah menghadapi ini, menghadapi sakit ini, dan serahkan pada yang punya. Itu sudah cukup doanya. Jadi saya menerima dengan ikhlas, dan saya menyerahkan kepadamu Tuhan. Dan itu rupanya mantra yang luar biasa. Jadi mahasiswa ini melibatkan Tuhan dalam proses penyembuhan. Ya. Selalu saya libatkan Romo. Baik, sekarang tanpa terasa kita udah ngobrol panjang dan ini closing statement buat mahasiswa. Bisa ngomong di kamera ini. Bagaimana Anda bisa meyakinkan orang lain bahwa meditasi ini bisa menjadi sarana penyembuhan? Silakan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, Romo, Frater, Bruder, Suster, mungkin yang mendengar acara ini, saya kira terutama untuk Bapak Ibu dan kaum awam, banyak kelompok-kelompok meditasi yang ada sekarang, ya. Saya kira di paroki atau di keuskupan atau dimanapun banyak. Salah satu yang saya tahu, Sarasvita misalnya, suster-suster FJY itu juga membuat satu meditasi, kelompok meditasi. Ya. Nah, ikutlah kelompok-kelompok itu, kelompok meditasi jika ada di paroki atau di lingkungan Anda. Mengapa? Karena kita semua membutuhkan epicentrum, pribadi-pribadi yang membuat lingkunganku menjadi positif. Pribadi-pribadi yang membuat menjadi berkat bagi sesamaku. Maka semakin kita melakukan rajin dengan meditasi, semakin kita bersatu dengan Allah, dengan Tuhan, dengan semesta, dan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, komunitas kita, masyarakat kita.
maka harmonis keselarasan hidup itu akan tercipta. Maka sekali lagi silahkan untuk mengikuti kegiatan meditasi dimanapun, dan bagi para penggerak, misalnya para katekis, para ropo, para Buddha suster, ayo buat ini. Jadi para biaran-biarawati itu jago di dalam meditasi, setiap hari wajib. Maka ayo salurkan itu kepada kaum awam. Matur nuwun. Baik, terima kasih mahasiswa Bu Susi, terima kasih atas waktunya, kita sudah sharing bersama. Saya pamitan dulu dengan pemirsa. Guys, itu tadi obrolan saya dengan mahasiswa dan Bu Susi yang banyak bergerak di dunia meditasi dan meditasi sebagai sarana penyembuhan. Nah, kalau kita datang ke dokter itu penyembuhan fisik, nah ini penyembuhan yang di dalam. Dan yang menarik dari obrolan mahasiswa adalah mahasiswa selalu merasa sebagai perantara saja, tetapi yang menyembuhkan adalah sang sumber hidup sendiri, Tuhan sendiri, dan Tuhan menanamkan dalam diri seseorang untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Terima kasih sekali lagi, dan kita akan berjumpa di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.